Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Martin Manurung mengatakan pemerintah seharusnya lebih konsen terhadap peningkatan nilai tukar petani dan menciptakan ekosistem yang berpihak pada petani, bukan malah menciptakan kampanye dan jargon yang sia-sia. Tantangan sektor pertanian di era digitalisasi dinilai semakin berat. Pasalnya, banyak generasi muda masa kini yang enggan menjadi petani. Padahal Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia berperan dalam meningkatkan ekosistem sektor pertanian. Anggota Komisi 11 DPR RI Martin Manurung mengatakan, generasi muda masa kini enggan menjadi petani karena penghasilan di sektor pertanian dinilai tidak menjanjikan. Pemerintah seharusnya lebih konsen pada peningkatan nilai tukar petani dan menciptakan ekosistem yang berpihak pada petani. Selain itu, Bank Indonesia diimbau melakukan intervensi dengan mendorong perbankan menjadi pengumpul hasil produksi masyarakat atau off-taker. Maka kebijakan ekonomi yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan nilai tukar petani. Supaya returns dia bertani itu bisa imbang lah paling tidak dengan sektor lain. Sehingga dia tidak harus keluar dari kampungnya mencari pekerjaan di sektor lain. BI bisa mendorong perbankan untuk masuk menjadi off-taker, dia menciptakan ekosistem. Sementara Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri menyebutkan, peningkatan produktivitas petani harus diikuti kenaikan nilai tukar petani. Terciptanya ekosistem pertanian yang baik dinilai penting agar sektor pertanian bisa tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional. Ambil contoh misalnya, katakanlah ketika produktivitas petani naik, tapi kemudian nilai tukarnya turun, kan ini jadi masalah. Ini jadi kayak balon gitu kan, pencet sini, yang sana gembung, di sana digembungin, di sininya kempes kan gitu. Nah oleh karenanya orientasi pembangunan yang berbasis ekosistem itu saya kira penting ke depannya. Dari Sumatera Utara, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meninjau langsung rumah contoh bata interlock presisi dari Semen Indonesia. Teknologi bata interlock presisi produk SIG membuat proses pembangunan lebih cepat, kokoh, tahan gempa, dan ramah lingkungan. Untuk mendukung program Astacita pembangunan 3 juta rumah, PT Semen Indonesia atau SIG memproduksi bata interlock presisi. Anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah SIG yang terus berinovasi di tengah tantangan yang dihadapi industri semen. Teknologi bata interlock presisi produk SIG membuat proses pembangunan lebih cepat, kokoh, tahan gempa, dan ramah lingkungan. Imas Aan menilai, produk bata interlock presisi bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan pada materi konvensional dengan mendukung peningkatan kualitas bangunan. SIG didorong memperluas jangkauan ketersediaan bata interlock presisi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pemda dan masyarakat juga diajak mendukung penggunaan bata interlock presisi. Kita sudah lihat buktinya, kita bandingkan produk konvensional yang pakai hebel atau semen bata merah dan produknya SIG ini dari sisi mata, dari sisi harga, dari sisi apapun ini lebih layak dan lebih bagus. Ini selain tahan gempa, selain itu juga kedap suara, kita sudah melihat langsung yang tadinya kita tidak paham. Ini sudah kualitas yang memang sebetulnya kita tadi minta tekankan untuk punya hak paten. Kita juga bisa ekspor produk ini keluar, tetapi untuk memenuhi di dalam negeri juga banyak yang belum paham, yang belum tahu bahwa harga ini ternyata lebih murah, lebih bagus, lebih rapih kalau bangun, karena dalam waktu 2 minggu kita bisa menyelesaikan satu rumah. Untuk rumah jenis-jenis seperti ini ya. Komisi 6 DPR RI mendukung Semen Indonesia terus berinovasi dan berharap bata interlock presisi bisa menghasilkan banyak rumah berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Dari Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini berkomitmen mewujudkan parlemen modern melalui transformasi digital dalam tata kelola arsip. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini berkomitmen melaksanakan digitalisasi pengarsipan agar data DPR RI dapat tersimpan dengan baik. Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini berkomitmen mewujudkan parlemen modern melalui transformasi digital dalam tata kelola arsip. Hal itu disampaikan dalam agenda pemusnahan arsip keuangan tahun 2004 sampai 2008 yang diselenggarakan Biro Protokol dan Humas Sekjen DPR RI. Supri Hartini mengatakan pemusnahan arsip merupakan langkah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola administrasi kearsipan. Kegiatan ini mengacu pada undang-undang terkait kearsipan dengan memperhatikan masa retensi arsip. Tata kelola kearsipan perlu berinovasi. Kearsipan tidak boleh hanya mengandalkan dokumen fisik, tetapi juga perlu dilakukan digitalisasi sehingga arsip DPR dapat terjaga dengan baik. Tadi saya sampaikan juga ini merupakan salah satu tata kelola dalam administrasi, khususnya dalam kita melaksanakan kegiatan pengadministrasian secara akuntabel, transparan, dan juga yang tadi disampaikan kita menuju parlemen modern. Artinya semua kegiatan penataan kearsipan ini tidak hanya dilakukan sekali lagi secara fisik, nanti kita juga akan melakukan penataan arsip melalui digitalisasi. Ini sudah kita terus kembangkan dan sudah sedang dalam proses kita lakukan, khususnya dalam melakukan digitalisasi arsip. Namun kita juga perlu lihat bahwa memang penataan arsip di lingkungan DPR RI ini lebih mengedepankan bagaimana semua produk-produk yang ada di DPR ini dari hasil pelaksanaan 3 fungsi dewan ini dapat terjaga dengan baik. Arsip Nasional Republik Indonesia menempatkan DPR RI di peringkat pertama dalam pengawasan kearsipan nasional. Kearsipan DPR mendapat nilai 94,26 atau sangat memuaskan. Helmi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyarankan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI untuk melakukan kajian mendalam sebelum mengusulkan Hari Masakan Nusantara kepada Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Kebudayaan. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI menyampaikan permohonan usulan Hari Masakan Nusantara menjadi hari nasional. Komisi 7 DPR RI menyarankan APJI untuk melakukan kajian mendalam sebelum mengusulkan Hari Masakan Nusantara kepada Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Kebudayaan. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengapresiasi upaya APJI untuk memperkenalkan jenis makanan Nusantara dengan perayaan di satu hari dan tanggal tertentu. Menurutnya penentuan Hari Masakan Nusantara sebagai hari nasional dapat dilakukan melalui peraturan menteri terkait. Urgensinya menurut saya menjadi penting karena kalau dia kemudian menjadi sebuah keputusan dari eksekutif dan legislatif dan masyarakat semua, maka focusing terhadap pemberitaan dia juga menjadi lebih naik tingkatannya ketimbang dia hanya antara komunitas. Ya, sehingga pada saat kita mau mengarahkan gubernur di provinsi, mau mengarahkan wali kota, mau mengarahkan bupati, ini ada pijakan yang lebih formal. Jadi menurut saya penting dan boleh saja dijadikan hari nasional. Tadi sudah disampaikan oleh ketua dari Komisi 7 bahwa ada langkah-langkah yang harus mereka lalui. Tapi apakah benar ini perlu menjadi undang-undang? Saya rasa pribadi ini ya tidak perlu. Dia bisa menjadi bagian dari peraturan menteri untuk kemudian menjadi peraturan presiden. Anggota APJI terdiri dari para pengusaha Indonesia yang bergerak di industri jasa boga dan pangan, seperti catering, restoran, kafe, bakery, dan produk UMKM pangan lainnya. Pada tahun 2024, APJI telah memiliki lebih dari 4.000 anggota serta 26 dewan pimpinan daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Rifki dan Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyoroti beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Bima. Di antaranya pemirsa pendangkalan di area pelabuhan serta kerusakan hutan yang menjadi penyebab banjir. Komisi 5 DPR RI menerima audiensi DPRD Kota Bima terkait permasalahan pendangkalan di pelabuhan serta bencana banjir.
Dalam pertemuan ini, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyoroti beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya pendangkalan di area pelabuhan, serta kerusakan hutan yang menjadi penyebab banjir. Mori Hanafi menegaskan perbaikan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kelancaran pembenahan infrastruktur membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat. Dari aspirasi ini, kita mendapat pelajaran bahwa ini harus segera diatasin. Karena kalau tidak, sehebat apapun kita perbaiki infrastruktur akibat kerusakan yang terjadi akibat banjir itu, maka itu akan terjadi terus. Setiap saat dia akan banjir, jembatannya rusak, jalannya rusak, belum rumah-rumah penduduk, ya kan? Nah, kita sepakat itu. Nanti saya akan laporkan ini dengan pimpinan Komisi 5. Dan mungkin nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya pada kesempatannya rapat dengan mitra kita yaitu PO ya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Samsuri menekankan pentingnya pembangunan bendungan atau cekdam untuk mengatasi banjir. Kota Bima di 2016 yang lalu terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa. Itu kerugian kita hampir 2,7 triliun. Nah, sehingga diharapkan bahwa di Kota Bima dibangun cekdam untuk menampung air tersebut. Karena kondisi geografis Kota Bima itu seperti mangkok. Nggak ada hujan banjir, Pak. Karena ada kiriman dari Kabupaten Bima. Samuel Dantemi, TVR Parlemen melaporkan. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. Pemirsa, setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Seluruh prosedur penanganan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang yang berusia 44 tahun ini dianggap masih memuat aturan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Disinilah letak urgensi dari revisi Undang-Undang KUHAP. Pembaruan KUHAP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. RUU KUHAP merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional. Komisi 3 DPR RI bahkan menargetkan revisi KUHAP selesai pada tahun ini. Yang paling penting mungkin bagaimana kita berpihak kepada masyarakat lebih dan juga bagaimana hukum ini terlihat jelas di mata masyarakat. Jangan sampai ada ketidakjelasan hukum, kepastian hukum, ketidakpastian hukum itu yang masih terbawa kemana-mana. Komitmennya adalah kita target bagaimana tahun 2026 semoga sudah bisa diterapkan dan kita target di masa sidang ini sudah jelas secara data seluruhnya di revisi KUHAP ini. Komisi 3 DPR RI telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan panitia kerja RUU KUHAP dengan pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHAP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. RUU KUHAP juga berupaya mencegah kekerasan yang kerap terjadi dalam pemeriksaan. Misalnya dalam pasal 31 RUU KUHAP mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV, termasuk setiap tempat penahanan. Peran advokat juga diperkuat. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. KUHAP baru ini mencegah secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. Di KUHAP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Nah, di KUHAP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Selain itu, RUU KUHAP juga memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KUHAP yang baru ini tidak lagi bersifat represif, tapi bersifat restoratif, bersifat menjamin keadilan bagi korban maupun terpidana. Yang paling penting adalah diintrodusirnya lembaga baru, yaitu yang namanya hakim pemeriksaan permulaan tadi, atau hakim komisaris tadi. Nah, tentu dengan sistem yang kita anut ini, tentu kita ingin mencegah kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kasus Vina Cirebon, karena alat bukti itu pihak penyidik mengejar pengakuan, sehingga kemudian ada timbul penyiksaan, timbul yang lainnya, diduga ada itu. RUU KUHAP perlu segera terbit untuk menyelaraskan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif 1 Januari 2026. Mengingat RUU KUHAP merupakan dasar hukum dari proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa. Mimpi besarnya adalah hukum dapat berjalan adil dan transparan bagi masyarakat. Nazia, ngomong-ngomong, kalau kamu mendengar kata Kuala Lumpur, apa yang ada di pikiranmu pertama kali? Kalau aku sih mungkin surganya belanja kali ya, tapi yang pasti terlintas nih pemirsa adalah menara kembar Petronasnya.
Nah, pemirsa, ternyata Kuala Lumpur bukan hanya ada menara kembar Petronas saja, karena masih ada banyak sekali tempat wisata di Kuala Lumpur yang menarik untuk kita datangi. Dan informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, selain jaraknya yang dekat dengan Indonesia serta kemajuan yang sangat pesat, membuat Kuala Lumpur menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan pemirsa, ada berbagai pilihan wisata di Kuala Lumpur. Wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, dan bahkan pemirsa wisata kuliner. Semuanya ada di Kuala Lumpur. Berikut informasi selengkapnya tentang destinasi wisata yang hits di Kuala Lumpur, tentunya dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Terletak tidak jauh dari Indonesia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat yang tepat untuk berwisata ke luar negeri dalam waktu singkat sebelum kembali ke aktivitas harian. Kuala Lumpur adalah pusat pemerintahan federal dan menjadi salah satu kota dengan perkembangan terpesat di Malaysia. Istimewanya lagi, pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat membuat Kuala Lumpur menjadi kota ke-6 di dunia dengan jumlah turis terbanyak. Tak hanya itu, kota ini pun menjadi perpaduan multikultur yang cantik, area belanja dengan harga terjangkau, dan pilihan wisata kuliner yang kaya. Banyak sekali objek wisata menarik yang rasanya tidak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Apa saja destinasi wisata Kuala Lumpur yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas atau Menara Kembar KLCC merupakan gedung pencakar langit setinggi 88 lantai yang menjadi landmark dari Kuala Lumpur. Petronas juga pernah tercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Belum lengkap rasanya ke Kuala Lumpur jika pemirsa belum mengunjungi ikon Malaysia yang sangat populer ini. Di sekitar menara terdapat mal dan taman dengan fasilitas menarik seperti jogging track, air mancur, dan kolam kecil untuk anak-anak. Pemirsa dapat mengunjungi Menara Kembar Petronas dari luar secara gratis, atau dapat membayar dan masuk ke dalamnya untuk melakukan tur ke jembatan layang dan dek observasi.
Central Market. Surganya si shopaholic, Central Market adalah salah satu destinasi Kuala Lumpur yang terkenal. Berdiri sejak 1928, pasar ini memiliki suasana yang menyenangkan. Banyak pedagang yang menjual karya seni dan souvenir khas Malaysia menjadikan Central Market disebut sebagai pasar seni. Tidak hanya menjual busana tradisional, makanan khas Malaysia serta kerajinan tangan di Central Market ini juga terdapat beberapa galeri seni, tempat di mana para seniman pemula menampilkan karya seni mereka. Untuk menuju ke sini, pemirsa bisa menggunakan LRT, turun di stasiun pasar seni, atau dengan transportasi lain seperti bus, kereta, dan MRT. Demikian beberapa destinasi wisata di Kuala Lumpur yang tentunya sangat menarik dan hits untuk dikunjungi. Bagaimana pemirsa, sudah siap menjelajahi negeri jiran ini? Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, dan dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.